Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen operasional di bawah dosen pengampu Dr. Merlin Karuntu SEMT akan membawakan materi mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Nima Muaya, kemudian dari saya sendiri, Andrew Sumoket, Putri Maharani Haji Ali, Fili Putri Wokas, Fernando Tulango, Silviana Gilda Rantelili, dan Vanessa Regar. Tanpa menunggu lama, kita langsung masuk saja ke dalam materi pembahasan. Supply chain management, pengertian manajemen rantai pasokan, etika rantai pasokan ekonomi, strategi rantai pasokan, mengelola rantai pasokan, e-procurement, pemilihan vendor, manajemen logistik, pengukuran kinerja rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengupahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Tujuannya adalah membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Supply chain for beer. Berikut ini adalah contoh dari manajemen rantai pasokan dari perusahaan bir. Pertama, perusahaan mencari bahan baku dari para petani seperti air, malt, hop, biji-bijian, dan ragi. Setelah bahan baku dikumpulkan, selanjutnya perusahaan menggunakan kaleng dan botol kaca sebagai kemasan. Sebagai informasi, pemasok atau supplier tingkat 3 adalah pemasok atau subkontraktor untuk pemasok tingkat 2. Pemasok atau mitra tier 3 selangkah lebih maju dari produk akhir dan biasanya bekerja di bahan mentah. Seperti contoh pada kemasan botol kaca untuk bir, pemasok tier 3 di sini adalah perusahaan yang menjual bahan baku untuk membuat botol kaca seperti pasir silika atau pasir kaca, kapur, soda as, dan biji kaca atau kalet ke pemasok tingkat 2. Pemasok tingkat 2 paling mudah didefinisikan sebagai tempat pemasok tier 1, menerima sumber daya mereka. Bahan baku dari pemasok tingkat 3 dibawa ke pemasok tingkat 2 untuk diolah sebelum akhirnya dibuat menjadi produk akhir oleh pemasok tingkat 1. Pemasok tingkat 1 ini adalah pemasok langsung dari produk akhir. Pemasok tingkat 1 merupakan komponen wajib untuk memproduksi produk yang dijual. Misalnya, produk manufaktur botol yang membuat botol kaca akan menganggap pabrik yang memproduksi botol tersebut sebagai pemasok tingkat 1. Tingkatan ini dapat diperpanjang lebih dari 3 dan dapat diperluas sebanyak yang diperlukan untuk mempekerjakan perusahaan, tergantung pada berapa banyak tingkat pemasok atau subkontraktor yang dibutuhkan dalam rantai pasokan untuk menciptakan produk atau layanan tersebut. Semua bahan baku serta kemasan botol dan kaleng tersebut dibawa ke tempat pembuatan bir atau pabrik bir dan diolah menjadi produk akhir yang siap digunakan oleh konsumen. Setelah produk akhir bir diproduksi, selanjutnya produk tersebut didistribusikan melalui distributor ke berbagai tempat seperti minimarket, supermarket, dan grocery mall, sehingga konsumen dapat membeli produk bir tersebut. Aktivitas dalam manajemen rantai pasokan. Pertama ada penyediaan transportasi, kedua transfer uang secara kredit dan tunai, ketiga para pemasok, keempat distributor, 5 utang dan piutang usaha, 6 pergudangan dan persediaan, ke-7 pemenuhan pesanan, dan ke-8 serta berbagai informasi pelanggan, prediksi, dan produksi. Etika rantai pasokan. Keputusan etis penting untuk keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi. Meskipun demikian, rantai pasokan rentan terhadap perubahan etis karena kemungkinan untuk tindakan tidak etis sangat besar. Dengan karyawan penjual yang ingin sekali menjual dan petugas pembelian yang menghabiskan banyak uang, godaan untuk melakukan tindakan tidak etis sangatlah besar. Rantai pasokan ekonomi. Rantai pasokan memperoleh perhatian yang cukup besar karena rantai pasokan merupakan suatu bagian integral dari strategi perusahaan dan merupakan aktivitas yang paling mahal pada hampir seluruh perusahaan. Bagi industri manufaktur dan jasa, biaya rantai pasokan sebagai persentase penjualan sering memiliki proporsi yang besar.
Karena porsi pendapatan untuk rantai pasokan begitu besar, maka strategi efektif sangat penting. Rantai pasokan memberikan peluang besar untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Strategi rantai pasokan. Perusahaan harus memutuskan suatu strategi rantai pasokan dalam rangka memperoleh barang dan jasa dari luar. Strategi-strategi tersebut ialah yang pertama, strategi pendekatan bernegosiasi dengan banyak pemasok dan mengadu satu pemasok dengan pemasok lainnya. Yang kedua, ada strategi pengembangan hubungan kemitraan jangka panjang dengan sedikit pemasok. Yang ketiga, strategi integral vertikal, di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menggunakan integrasi balik secara vertikal dengan benar-benar membeli pemasok tersebut. Keempat, ada strategi kombinasi sedikit pemasok dengan integrasi vertikal yang dikenal sebagai keiretsu. Yang terakhir, ada strategi pengembangan perusahaan yang menggunakan para pemasok sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pengelolaan rantai pasokan. Yang pertama yaitu kesepakatan atas tujuan bersama sebuah rantai pasokan yang berintegrasi memerlukan lebih dari sekedar kesepakatan pada terminologi kontrak kerjasama dari sebuah hubungan jual atau beli. Rekanan dalam suatu rantai bisnis harus menghargai bahwa satu-satunya pihak yang menanamkan modal pada sebuah rantai pasokan adalah pelanggan akhir. Kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam rantai pasokan yang efektif dan efisien. Anggota rantai pasokan harus masuk ke hubungan yang saling berbagi informasi. Kita masuk ke bagian e-procurement. E-procurement atau electronic procurement adalah sebuah proses pembelian, penjualan barang, equipment atau peralatan, pekerjaan dan jasa melalui antarmuka web atau aplikasi. E-procurement menggunakan internet sebagai fasilitas pembelian. E-procurement mempercepat pembelian, mengurangi biaya, dan mengintegrasikan rantai pasokan sehingga meningkatkan keunggulan bersaing sebuah organisasi. Sedangkan e-procurement sendiri dapat mengurangi banyaknya pekerjaan administrasi ini. Contoh dari e-procurement sendiri seperti yang pertama yaitu Global Net Exchange for Retailers atau GNS.com yang menyediakan barang-barang eceran yang dibentuk oleh Sears dan Carrefour dari Prancis. Yang kedua ada Transora atau Transora.com yang dibuat oleh 49 perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang menyediakan layanan makanan, minuman, dan produk konsumsi. Sekarang kita masuk dalam pemilihan vendor. Vendor untuk barang dan jasa yang dibeli oleh perusahaan tentu harus diseleksi. Pemilihan vendor ini atau vendor selection tentunya mempertimbangkan banyak faktor seperti kesesuaian strategis, kemampuan penjual, pengiriman, dan kinerja berkualitas. Dan sekarang kita akan mendalami teknik pemilihan penjual melalui proses 3 langkah. Yang pertama itu ada evaluasi vendor, yaitu menemukan vendor yang potensial di mana mereka dapat menjadi pemasok yang baik. Pengembangan vendor yaitu mencakup pelatihan, bantuan teknis, dan produksi, hingga prosedur perpindahan informasi. Nah, yang kedua, ada negosiasi, yaitu pendekatan yang dilakukan petugas rantai pasokan untuk mengembangkan hubungan kontrak dengan pemasok. Manajemen logistik. Tujuan manajemen logistik adalah mencapai efisiensi operasi melalui integrasi aktivitas pengaduan, pemindahan, dan penyimpanan bahan. Ketika biaya transportasi dan persediaan cukup besar, baik pada sisi input maupun output dari proses produksi, penekanan pada logistik diperlukan. Logistik pihak ketiga. Manajer rantai pasokan mungkin mendapati bahwa melakukan penyelidayaan logistik bermanfaat dalam menurunkan investasi dan biaya persediaan sambil juga meningkatkan keandalan dan kecepatan pengiriman. Pengukuran kinerja rantai pasokan. Manajer rantai pasokan memerlukan standar untuk mengevaluasi kinerjanya. Evaluasi terhadap rantai pasokan penting bagi manajer rantai pasokan karena menghabiskan sebagian besar uang perusahaan. Terlebih lagi, mereka membuat jadwal dan keputusan yang menentukan jumlah aset yang berbentuk persediaan. Hanya dengan metrik yang efektif, seorang manajer dapat menentukan seberapa baik kinerja rantai pasokan dan seberapa baik aset-asetnya dimanfaatkan. Kita masuk pada kesimpulan.
Persaingan tidak terjadi hanya antar perusahaan, tetapi juga antara rantai pasokan yang satu dengan yang lainnya. Bagi banyak perusahaan, rantai pasokan menentukan bagian penting dari biaya dan kualitas produk, selain menawarkan kesempatan untuk meningkatkan respons dan melakukan diferensiasi. Manajemen rantai pasokan yang hebat memberikan sebuah peluang strategis yang besar untuk menciptakan keunggulan bersaing.